Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Tapi kali ini langsung nih, spesial kita bersama dengan Bapak Ahli Hukum Pajak ya, yang sangat terkenal di Indonesia teman-teman ya. Mungkin satu-satunya teman-teman, di Indonesia ini nggak pernah lagi saya ketemu saksi ahli yang lain yang lebih hebat dari beliau ya. Jangankan lebih hebat, yang sering muncul aja nggak pernah kita lihat teman-teman. Halo Pak Alessandro Rey, apa kabar Pak Rey? Masih semangat hari ini Pak? Terima kasih Pak Wan, masih sehat. Oke, terima kasih Pak Rey sudah bersama kita ya teman-teman untuk mengedukasi kita semua. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu juga ya bahwa Pak Rey kemarin hadir di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan ahli ya sebagai ahli hukum pajak yang menerangkan banyak sekali informasi mengenai perpajakan ya, terutama mengenai pasal 34 yang sedang kita uji di Mahkamah Konstitusi ya, yang mana ini melebar sampai ke eh, larangan merekam bagi wajib pajak yang sudah juga dimenangkan di KIP oleh wajib pajak dan sayang sekali ternyata di sidang tersebut pemerintah yang katanya mau menghadirkan dua ahli dan empat saksi ya ternyata saksinya tidak hadir satupun tetapi ahli dua orang dihadirkan justru bukan ahli hukum pajak jadi bukan ngomongin hukum pajak bukan ngomongin pajak ini orang ngomongin hal-hal yang aneh-aneh yang kita nggak jelas gitu loh. Padahal yang digugat adalah undang-undang perpajakan. Eh, Sangat disayangkan, nah. Nah, ini bagaimana? Mungkin Pak Rey sebagai seorang ahli hukum pajak bisa memberikan pendapat atau informasi mengenai persidangan kemarin, Pak. Ya kan, Pak? Baik, terima kasih Pak Wan dan juga rekan-rekan khususnya pemerhati hukum pajak di Indonesia. Kalau kita kemarin mengikuti persidangan di MK pada hari Rabu ya Pak Wan ya, Hmm. ya tanggal 11 Februari. 11 Februari 2026, maka ahli berpendapat pertama Pak Wan harusnya persidangan itu tidak 2,5 jam, ya harusnya lebih dari 2,5 jam. Karena ahli Hmm. pernah menghadiri sidang di pengadilan pajak saja sampai jam 9 malam, Pak. Oh, oke. Nah, pada waktu itu ahli hadir di sana kurang lebih sekitar 4 jam. Kenapa demikian? Karena pertanyaan dari majelis hakimnya banyak sekali, Pak Awan. Nah, sementara Ketua Majelis Pak Suhartoyo ingin dijawabnya secara cepat dan juga kalau bisa semuanya terjawab. Nah, pertanyaannya, bagaimana mungkin dengan waktu yang singkat semua pertanyaan bisa dijawab dan kemudian majelis hakimnya bisa langsung paham. Nah, ini kan sesuatu yang sedikit mustahil ya, alias mustajab gitu ya. Kalau kemudian waktu yang singkat itu digunakan untuk membuat majelis hakim itu paham. Namun demikian, ahli mencatat atau saya mencatat Pak Awan bahwa dengan banyaknya pertanyaan itu sebenarnya kan ada ketertarikan dan keingintahuan lebih dalam mengenai hukum pajak, ya. Apalagi pertanyaan yang disampaikan oleh Prof. Eni itu tidak dijawab secara jujur oleh kuasa presiden. Begitu juga pertanyaan dari Dr. Asrul yang juga tidak dijawab secara jujur. Ya, nanti saya akan uraikan satu persatu apa sih pertanyaannya, gitu ya. Namun secara umum yang saya mau katakan Pak Awan bahwa begitu banyaknya pertanyaan ini menandakan bahwa majelis hakim sedang dalam kebingungan. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, majelis hakim punya ketertarikan ya untuk mendalami hukum pajak. Dan yang ketiga, majelis hakim sedang menggali dalam membuat pertimbangan hukum. Nah, sehingga menurut saya sidang itu seharusnya dibuat lebih panjang lagi. Kalau kemudian majelis hakim menganggap sidang ini penting, apalagi pertanyaannya sangat banyak, Pak Awan, harusnya sidang pukul 16 itu yang sudah diagendakan itu harusnya dijadwalkan ulang kembali atau ditunda, Pak Wan. Karena saya ingat sekali Ketua Majelis Pak Soehartoyo mengatakan akan ada sidang berikutnya pukul 16.00 pada waktu itu. Nah, kalau memang
keterangan ahli dibutuhkan, harusnya sidang berikutnya pukul 16.00 bisa ditunda, ya. Atau mungkin sidangnya jangan dijadwalkan hanya kurang lebih 2,5 jam, ya. Karena ahli mencatat banyak sekali pertanyaannya, Pak Awan. Mungkin nanti keterangan ahli bisa-bisa mungkin sama banyaknya atau lebih banyak dari keterangan ahli yang pertama. Ya, kenapa? Karena harus mengakomodir banyak pertanyaan majelis hakim juga termasuk pertanyaan pemohon. Nah, kemudian catatan lain yang perlu saya sampaikan adalah ternyata presiden maupun kuasanya atau DPR maupun kuasanya tidak mengajukan pertanyaan. Ya, nah ini tentunya yang menjadi pertanyaan besar gitu ya. Ketika mereka tidak mengajukan pertanyaan, tapi di saat yang bersamaan mereka tidak bisa juga menjawab pertanyaan. Nah ini menarik nih, ya, sangat menarik sekali kan. Harusnya kalau mereka tidak bisa menjawab, tentunya mereka gunakan kesempatan itu untuk bertanya, ya, sehingga dengan demikian fakta persidangan terungkap untuk menggali atau mengupas secara tuntas apa yang menjadi sengketa dalam persidangan itu. Dan yang terakhir, saya mencatat mengenai ketidakhadiran atau ketidakmampuan kuasa DPR dan kuasa presiden untuk menghadirkan ahli hukum pajak. Ya, sangat disayangkan bahwa ketika DPR merumuskan Undang-Undang KUP yang sudah diubah 7 kali, begitu juga dengan presiden yang diwakili oleh tentunya Menteri Keuangan dan timnya, namun mereka tidak bisa menghadirkan ahli hukum pajak. Ya, nah yang menjadi pertanyaan tentunya Pak Awan dan rekan-rekan adalah apakah betul pada saat dirumuskan atau diterbitkan Undang-Undang KUP, terutama yang terakhir, yang ketujuh, itu memang betul-betul sudah memenuhi syarat formil dan material, atau memang itu diterbitkan secara ya sudahlah kesepakatan saja gitu ya, tidak melalui tahapan-tahapan ya, syarat formil maupun material pembentukan undang-undang. Nah, kenapa demikian? Karena ada dugaan bahwa penerbitan Undang-Undang KUP yang ketujuh ini patut diduga diterbitkan tidak memenuhi syarat formil dan material karena memang ahli yang membuatnya tidak bisa dihadirkan satu orang pun. Tentu ini menjadi pertanyaan besar. Waktu membahas itu beneran terjadi pembahasan nggak Pak Wan? Pada waktu itu. Nah, jangan-jangan tidak ada pembahasannya, sudah kesepakatan-kesepakatan saja, atau mungkin DPR mengusulkan, lalu kemudian Presiden kemudian juga melihat kepentingannya sudah terakomodir, ya sudah langsung setuju saja gitu ya. Jadi tidak ada pembahasan, tidak ada pro kontra, tidak ada juga perdebatan, sehingga ahli melihatnya atau saya melihatnya pada waktu itu eh, pertanyaan apakah betul ini sudah dilakukan sesuai prosedur, gitu ya. Kalau sudah, tentunya para think tank atau para pakar yang merumuskan, baik dari DPR maupun presiden, tentu bisa dihadirkan, ya. Tapi kan kenyataannya nggak bisa dihadirkan, Pak Wawan. Nah ini pertanyaan besar, gitu ya. Harusnya pada waktu itu di mana 3 ahli dihadirkan, apalagi ada ahli hukum pajak, menurut saya persidangannya menjadi semakin hidup gitu ya. Nah, menjadi semakin bermakna dan bisa membantu majelis hakim untuk membuat pertimbangan hukum. Jadi menurut saya secara tataran beracara sidang kemarin itu sepertinya belum maksimal karena memang DPR dan Presiden belum bisa menghadirkan ahli hukum pajak ya, dan itu sangat disayangkan sehingga mereka tidak bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan pejabat, apa yang dimaksud dengan pihak lain, apa yang dimaksud dengan segala sesuatu, dan relevansinya dengan frase seseorang ya di pasal 41 ayat 2 Undang-Undang KUP ya. Nah, itu sangat disayangkan ya. Namun demikian, pada kesempatan hari ini Pak Awan, kalau saya ingin mempertegas kembali bahwa sebenarnya tentu
apa yang dimohonkan ya berkaitan dengan frase pasal 34 ayat 1 sepanjang mengenai pejabat, tentu menurut saya pejabat itu adalah pejabat pajak ya. Nah, pejabat pajak itu tentu pejabat yang berkaitan dengan tugasnya dalam bidang perpajakan. Artinya pejabat pajak itu termasuk petugas pajak DJP dan juga pejabat atau petugas pajak non DJP. Ya, bisa jadi DJBC. Karena memang tadi pada waktu itu ahli katakan ya, yang bisa melakukan pemeriksaan kan bukan hanya DJP kan, tapi juga DJBC bisa melakukan pemeriksaan pajak dan datanya bisa saling digunakan ya. Jadi pengertian pejabat itu adalah pejabat pajak. Yang dimaksud pajak itu ya tentu pejabat dan petugas pajak DJP ya, termasuk tapi tidak terbatas pejabat dan petugas pajak non DJP. Kemudian yang dimaksud dengan pihak lain tentunya bukan wajib pajak ya, karena memang data itu berasal dari wajib pajak dan milik wajib pajak. Dan kemudian frase yang dimaksud dengan segala sesuatu itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan munculnya utang pajak baru. Ya, utang pajak baru itulah kemudian yang menjadi persoalan ya akibat informasi yang disampaikan tadi. Dan kalau kita merujuk kepada frase pihak lain di pasal 34 ayat 1, ini relevan dengan frase seseorang di pasal 41 ayat 2 Undang-Undang KUP. Yang tentunya seseorang yang dimaksud itu tidak bisa dimaknai wajib pajak, tapi harus dimaknai sebagai pejabat pajak DJP, ya, termasuk petugas pajak DJP, ya, termasuk juga pejabat atau petugas pajak non DJP. Itu adalah makna daripada frase seseorang yang diatur dalam pasal 41 ayat 2 Undang-Undang KUP. Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa kalau dikaitkan dengan apakah mereka boleh nggak mengizinkan wajib pajak melakukan perekaman atau penyiaran, ya tentunya larangan itu tidak termasuk kepada seseorang yang dimaksud wajib pajak, tapi termasuk kepada seseorang yang dimaksud adalah pejabat atau petugas DJP dan pejabat atau petugas non DJP. Karena pasal 41 ya Jungto pasal 34 sedang membahas atau mendiskusikan atau mengatur mengenai pejabat. Dengan demikian, frase seseorang dalam pasal 41 ayat 2 dan frase pihak lain dalam pasal 34 ayat 1 tidak bisa dimaknai sebagai wajib pajak. Kurang lebih begitu, Pak Wan. Oke, ya seperti itu teman-teman ya. Memang mungkin tampaknya agak ruwet, tetapi sebenarnya tidak ruwet. Sebenarnya ini adalah keengganan DJP untuk transparan. Sesimpel itu aja sebenarnya. Kalau dia mau transparan, terserah lu mau rekam mau nggak rekam terserah gitu. Kami tetap menjalankan tugas kami, udah gitu aja sebenarnya kan. Nah, tapi sayang sekali ya hakim terkesan buru-buru, hakim MK-nya bahkan sampai mengeluh ya Pak Soehartoyo sampai mengeluh, "Kami masih ada banyak sidang lagi nih ya." Nggak pernah kayaknya saya sepanjang MK itu mendengar Profesor Soehartoyo sampai mengeluh ya, "Kami masih ada sidang lagi," gitu, sampai bilang begitu untuk mempercepat sidang. Ya mudah-mudahan ini sidang terakhir ya, mudah-mudahan kita bisa dapat keadilan, bisa dapat tercerahkan. Banyak pihak yang menunggu ya, banyak pihak termasuk pengadilan pajak juga masih menunggu putusan MK ini. Apakah MK berpandangan boleh merekam atau tidak boleh merekam di kantor pajak ya. Wah, kalau tidak boleh merekam ya udah kita tinggal ke kantor pajak, kita bagi-bagi duit saja di situ, kan beres ya, karena tidak ada larangan karena tidak boleh merekam. Baik, terima kasih Pak Rey, ahli hukum pajak untuk informasinya. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Terima kasih Pak. Oke.